Ninja Kamui adalah anime yang sangat gua puji-puji pada saat keluar baru 3-4 episode. Dan makin gua tonton ternyata makin gua suka, tapi tiba-tiba di akhir gua kayak, apa-apaan sih? Kok gini? Lu ada masalah apa? Kita akan masuk ke sebuah pembahasan klasik bagaimana anime yang awalnya bagus tiba-tiba di tengah jalan harus kayak, Ninja Kamui menceritakan tentang Naruto yang pengen balas dendam gitu gara-gara Hinata sama Boruto-nya dibunuh. Oh yes! Kenapa nggak plot Boruto kayak gitu? Kayak, bro, I just realized itu gue bercanda, tapi kayak, man, kalau misalnya Boruto plotnya adalah tentang Naruto yang jadi evil gitu, I think menarik juga deh. Well anyway, kita balik lagi ke pembahasan Ninja Kamui. Jadi Naruto itu berusaha untuk balas dendam pada Konoha ya, karena Konoha mengkhianati dia dan kayak ngebunuhin semua keluarganya karena si Naruto juga emang kabur gitu dan membengkang dari kode ninja yang sudah disepakati. Nah, kode ninjanya adalah OFJS 176. Kenapa gue jadi kayak membacakan kode? Ya pokoknya klan gak suka sama dia, terus dibunuhin lah keluarganya, terus dia balas dendam gitu lah dan pengen menghabisi seluruh klan ninjanya pada saat itu. Yang direct anime ini adalah Song Hu Park, yaitu adalah director yang sama yang ngedirect action fight scene di Jujutsu Kaisen season 1 yang menurut gue emang bagus banget. Seperti yang gue bilang, Jujutsu Kaisen itu kalau lu gak peduli sama ceritanya akan jadi anime yang sangat-sangat bagus karena fight scene-nya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, awal-awal anime ini tuh bagus banget. Semua fight scene ninjanya adalah apa yang lu harapkan dari lu nonton anime yang bertema ninja. Bukan kayak Naruto yang sebenarnya akhir-akhir kesini makin kayak ninja dengan magic, tapi di anime ini mereka tuh kembali ke core-nya ninja, yaitu tentang speed, tentang stealth, tentang manipulasi, tentang nyamar, dan lain-lain, ditambah technological advancement. Jadi ninjanya ninja modern, bukan ninja zaman bahela. Nah, di episode awal-awal itu anime bagus banget. Gue nggak peduli sama ceritanya, gue nggak peduli latar belakangnya, gue bener-bener, wah udah ini kayak gini aja terus. Bagaimana kita melihat ya jagoan kita Higan atau Naruto versi di anime ini itu ngebantai para lawannya dengan gerakan-gerakan ninja, fight scene ninja, dengan angle-angle kamera, efek, dan juga koreografi yang sangat-sangat luar biasa indah. Speed, itu yang gue deskripsikan di video review gue. Kalian nonton dulu deh video gue yang thumbnailnya kayak gini untuk menjelaskan lebih lengkap bagaimana euforia gue setelah menonton dan terpuaskan sama anime ini di awal-awal. Speed alias kecepatan adalah yang menjadi kunci utama kuatnya anime ini. Bagaimana mereka bisa mendeskripsikan cepat. Jadi bukan cuman hayai gitu atau cuman tiba-tiba wah dia cepat sekali gitu. Jadi cepatnya di sini benar-benar cepatnya ninja. Bagaimana mereka itu berusaha untuk membunuh dengan efisien tanpa harus bertele-tele ngeluarin magic-magic aneh. Dan magic-magic mereka dipakai juga kok, tapi di saat-saat mereka benar-benar membutuhkan itu. Bukan di saat-saat mereka harus pamer dan teriak-teriak Naruto, Sasuke. Itu adalah perfect. Semuanya perfect. Sampai akhirnya kita masuk ke arc paling tidak penting, yaitu arc Megazord atau Tokusatsunya atau arc Kamen Rider-nya atau apalah penyebutannya. Tapi intinya tiba-tiba ninjanya ini pakai Iron Man gitu, pakai Iron Suit gitu. Tiba-tiba mereka jadi Mega Man. In a way, secara story gue udah gak peduli. Jujur, gue sangat-sangat tidak peduli. Karena kenapa? Karena ya selama lu berikan fight scene yang bagus, selama lu berikan pengadeganan, koreografi fight yang selalu keren, yang selalu awesome, yang selalu kayak, wah dengan mungkin pakai mereka suit robot ini, fight scene-nya jadi lebih gemilang, jadi lebih luar biasa, jadi lebih bagus, gue nggak masalah. Tapi internet, gue baca beberapa teman-teman yang sempat ngobrol juga di live streaming gue bahwa sekarang jadi robot-robotan, tiba-tiba jadi meka-mekaan gitu, jadi kurang suka gitu. Gue belum nonton tuh pada saat itu lanjutan episodenya karena ya gue sibuk, kalian nggak. Bedanya di situ kan. Kalian tuh kayak nggak suka gitu ya. Gue di pikiran gue kan kayak, wah lu nggak suka tadinya cerita ninja tapi jadi cerita mecha gitu. Ya seperti tadi gue bilang, gue nggak peduli selama fight scene-nya masih awesome dan bagus. Sampai akhirnya gue nonton dan gue kayak, What's going on? Oke, jadi ini yang paling fatal ya. Sekali lagi, nggak masalah ceritanya mau dijadiin mecha-mecha sekalian, asalkan koreografinya masih sebagus nggak pakai mecha. Tapi semenjak pakai mecha, itu bukan sebuah level upgrade gitu loh. Bukan kayak mereka meningkatkan animenya atau kayak semacam wah dengan pakai mecha fight scene akan jadi lebih bagus. Contoh Power Ranger gitu. Ketika para Sentai berantem gitu lawan kroco-kroco gitu kan, keluar apa ledakan-ledakan dikit lah sekali-sekali gitu lah. Tapi ketika mereka manggil Megazord, itu kayak puncak dari episode itu kan, kayak wah ini bakal makin bagus banget nih karena akan robot-robotan begini, ada transformasi begini, akan pakai begini, ledakannya lebih besar, akan ada hantaman yang buar gitu, keren gitu kan, kayak Ultraman gitu kan, kayak wah ini bakal keren banget nih. Tapi nyatanya sangat disayangkan, gue akan bilang bahwa penggunaan mecha di anime ini adalah jadi jalan pintas untuk, aduh kayaknya kita nggak bisa nih effort untuk bikin koreografi, fight scene, adegan berantem yang keren kayak episode kemarin, ya udah pakein mecha aja. Yes, setiap hadirnya mecha itu adalah tanda bahwa fight scene-nya nggak akan bagus dan akan kayak, dan terbukti gitu, mecha itu dipakai dengan
dengan cara 3D, 3D-nya sangat nggak ngeblend, itu kayak main game PS3 atau nggak lu, grafiknya kayak gitu. Selain koreografinya B aja, esensi ceritanya juga nggak penting-penting amat, cuman bikin jadi lebih bercahaya, glowing kayak Zoro versus siapa? King. Mereka menghancurkan value terbaik yang anime ini bisa tawarkan ke para penonton, yaitu fight scene yang sangat luar biasa. Kita malah dapat fight scene yang sangat B aja. Sungguh sangat menjadi sebuah downgrade gitu. Padahal pada saat si Naruto nih atau si Hidannya lawan para mecha ini, pas dia belum punya mecha tuh masih oke loh, masih enak untuk diikutin loh. Pas udah sama-sama punya mecha tuh jadi kayak apa ini, ninja apaan gitu. Dan satu hal yang tadi gue bilang, esensi speed, bagaimana mereka mendeskripsikan kecepatan bertarung sebagai ninja, itu bener-bener luntur. Di situ berantem mekanya tuh gak cepet-cepet amat juga gitu, ngerti gak sih lo? Kayak orang berantem biasa gitu, kayak hup, stuck gitu, kayak udah kayak bukan ninja lagi, beneran berantem Megazord, tapi nggak Megazord amat gitu, nggak ada kecepatan, nggak ada deskripsi tentang kecepatan. Yang ada cuman bagaimana cepet-cepetan ngabisin baterai lawan, terus lu duluan yang dapat recharge gitu, kayak aneh aja gitu loh, aneh. Sangat-sangat tidak klop, sangat-sangat tidak bisa dinikmati, dan sangat-sangat menjauh dari cerita, sangat-sangat membuat kita mempertanyakan apa yang sebenarnya pengen lu kasihin ke para penonton nih. Bukannya dari tadi kita udah puji-puji nih lu fight scene-nya gitu, kok tiba-tiba jadi melempem kayak gini. Mengecewakan? Iya. Menyedihkan? Iya. Gue nontonnya sambil nahan nangis dan nahan cringe. Seriusan gue beneran kayak aduh, gue bangga banget loh ngeliat akhirnya ada anime dengan fight scene yang bener-bener bisa dibanggakan. Dan kayak udahlah ceritanya, bahkan gue udah tutup mata gitu, lah mau gimana ceritanya bodo amat, yang penting fight scene-nya bagus. Dan ya udah selesai gitu. Fight scene-nya juga biasa aja. Dan ketika fight scene-nya biasa aja, gue jadi mulai kritis, jadi mulai nyala, jadi mulai mata gue mencari nih kekurangan yang lain nih, mulai menganalisa lagi nih. Ternyata secara cerita juga lame banget menurut gue, kayak ya dendam biasa gitu, straightforward, tapi sok-sokan mau plot twist ini plot twist itu. Yang dari awal gue juga udah tahu kalau si Emma itu kelihatan banget bakal jadi agen ganda. Terus bagaimana tentang nanti si Zai, anime trop lah, si Zai ini pasti bakal bantuin gitu. Tapi di episode akhir kita lihat bahwa jadi aneh gitu, ngerti gak sih lu? Zai bantuin lu karena kenapa? Karena si Zai bisa melihat Mari gitu ya di mimpinya gitu, kayak wah gitu loh, aku jadi harus membantu temanku gitu. Kayak hah? Kenapa tiba-tiba lu bantuin teman lu? Kematian Emma juga menurut gua aneh banget, sebagai ninja yang bisa kabur cepet, yang udah beberapa kali punya banyak manuver untuk ngehalangin sesuatu, terus tiba-tiba nyantai gitu aja untuk mati gitu. Lu masih sempat untuk mencet tombol-tombol yang lain untuk melindungi sekitaran lu, tapi iya lu bye-bye gitu. Kayak penting banget gitu. Aneh banget gitu. Kayak lu mesti mati nih, tapi caranya gimana ya? Ya udah, ada ledakan yang nggak bisa lu hindarin gitu. Kayak wow, tapi sebelum itu meledak lu bisa pencet-pencetin tombol-tombol lain untuk melindungi teman-teman lu gitu. Siap. Terus tiba-tiba Dilly, asisten gitu. Oh, ini karakter-karakter mini bossnya tuh menurut gue semuanya unhinged. Kayak nggak gimana ya, kayak gak usah pakai motivasi lah, bikin aja mereka mini boss yang tanpa karakter development or something gitu. Mereka emang sebel aja dan emang loyal aja gitu, gak usah ditambah-tambahin aneh-aneh. Kayak yang satu demen banget berantem gitu kan, kayak pengen berantemnya itu sangat laki-laki gitu, yang duduk gitu, yang pose mekanya duduk tuh, pengen semuanya serba adil gitu, sebuah fair and square gitu. Gak penting, gak peduli, gue kayak gak kerasa gitu. Terus tiba-tiba si Dilly yang tadinya ke Yamaji, terus tiba-tiba membelot gitu ke mana, siapa namanya gue lupa, ya itulah yang orang pintar itu, si Elon Musk sono lah gitu. Hanya karena Elon Musk pernah ngobrol sama dia, pernah ngajak ngobrol gitu. Gimana pendapatmu tentang ini gitu. Kayak wah, akan ku berikan seluruh jiwa ragaku melawan bos lamaku untuk bos baruku yang sempat ngajak ngobrolku dan memanggilku teman gitu. Kayak nggak usah lah. Dan cara ngalahin bosnya juga aneh anjir. Tuh kan jadi ketawa gitu. Jadi merasa aneh gitu gue sama berbagai macam hal. Padahal tadi nggak kepikiran sama gue gitu. Itu yang fight scene terakhir ya, yang lawan bos paling besar si Yamajinya gitu, yang dapat golden armor apalah gitu. Intinya armor paling upgrade, bahkan dia udah make core-nya gitu kan. Terus cara dikalahinnya dengan apa? Dengan tiba-tiba si Naruto-nya gitu ya, si Higannya gitu sadar gitu bahwa aku sudah berhasil menemukan filosofi ninja gitu kan, beku dan berapi pada saat bersamaan. Terus tiba-tiba armornya jadi berubah. Dengan armornya berubah, lu dapat apa? Lu dapat kekuatan temen lu gitu. Kayak what? Jadi di universe ninja ini tuh orang-orang tuh punya secret art-nya gitu loh, kayak ninjutsu yang satu orang satu punya gitu ya. Yang dimana gue juga agak bingung gitu, ninjutsu si Hidan awal-awal itu kalau nggak salah ada bunshin-nya gitu yang bantuin dia. Tapi tengah jalan ternyata dia itu punya secret art yang dimana dia udah bisa kayak melipat gandakan sense dia, kuping dia, mata dia, indera dia untuk bisa lebih peka. Berarti dia udah punya dua dong? Atau gimana? Atau gue nggak ngikutin atau gimana nih? Atau gue salah? Silakan kritisi gue di bawah. Nah si Sasuke-nya nih ya, si rivalnya ini ya, itu
punya secret art yang bikin dia jadi secepat petir gitu. Terus tiba-tiba cara mengalahkan bosnya adalah armornya kan tadi baru sadar gitu kan filosofi ninja gitu. Terus tiba-tiba dia jadi bisa punya secret artnya si Sasuke gitu untuk berlari atau bergerak secepat ninja gitu. Terus si Big Bossnya kaget gitu. Apa? Kok lu bisa punya 2 secret art? Lah 3 pak kata gua gitu kan. Yang Bunshin yang bikin indranya makin peka, sama sekarang nyolong punya temennya, yang dimana kayak buat gua kayak ya aneh aja gitu. Lu ngalahin bos besar dengan meminjam kekuatan temen lu yang temen lu ada di samping lu gitu, yang lagi bantuin lu. Kayak kenapa nggak dia aja itu lo ya lagi cedera no, lagi shock lagi nih ya ngerti, tapi kayak lu ngerti lah maksud gue men. Lu ngerti maksud gue. So menurut gue ini adalah kasus klasik bagaimana anime itu sangat ambisius awal-awal kayak Zom 100 yang dibikin dengan sangat bagus tapi tiba-tiba mesti harus ada penundaan, penurunan kualitas dan lain-lain. Terjadi lagi paling cepat ya itu di Ninja Kamui, yang dimana kita lihat awal-awal sangat bagus sekali tapi di tengah jalan akhirnya menjadi sebuah hal yang kurang dapat kita sukai. Hal-hal seperti ini tuh nggak tahu kenapa ya, kayak kebiasaan terjadi dan kayak nggak bisa dipelajari apa dari kesalahan masa lalu gitu. Kayak problemnya di mana, kelebihan budget kah, kekurangan waktu kah, dan lain-lain kah. Kalau aja ini mau sedikit nggak terlalu bikin ribet gitu ya, maksudnya kayak nggak perlu banyak-banyak jenderal dikenalin, nggak usah dapat mecha gitu si Logan-nya atau si Higen si Naruto-nya itu. Maksudnya ngapain lu dapat mecha di tengah jalan gitu, dapat mecha di akhir juga fine-fine aja gitu, dan terlalu pengen banyak plot dan karakter dan lain-lain. Bayangin kalau dia pure dari awal ngalah-ngalahin jenderalnya dengan cara dia, dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin ya nanti ada si Emma lah salah satu jenderal yang membantu dia gitu, tapi nggak usah ribet dengan berbagai macam cerita gitu. Kayaknya akan baik-baik saja gitu. Tapi lagi-lagi terlalu banyak yang pengen diceritakan, terlalu banyak yang pengen dimasukkan, tapi jatahnya cuma 13 episode. Either dipendekin ceritanya atau ditambah episodenya, mungkin akan jauh lebih baik. Tapi gua nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, ini cuma dugaan gua. So itulah dia sedikit opini gua mengenai Ninja Kamui. Kalau kalian udah nonton atau yang belum nonton, mungkin mau komentar atau mau melawan argumen gua, mungkin ada yang keliru gitu atau mau dikritisi, silakan banget di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan anime tapi dibikin lebih serius kayak gini, kalian bisa support gua dengan sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Dan gua jujur merasa kosong, gua merasa kayak aduh, apakah nanti anime yang kusuka kiri kanannya akan begini? Ini contoh Kaiju 8 nih, gue lagi suka banget sama Kaiju 8. Apakah nanti akan begini? Hampir nggak ada celah kekurangannya gitu. Dan tiba-tiba nanti kekurangannya meledak-ledak gitu. Please, aduh, gimana ya ceritainnya ya. Dan ada alasan kenapa gue nggak nonton My Hero sampai sekarang yang season terbarunya. Padahal udah tayang dari kapan tahu. Bahkan ada yang memorisnya gue belum nonton karena takut hati ini ya, Kokoro ini tercabik-cabik gitu. Mau tabah dulu dah. Semoga diberikan kekuatan dan mood yang baik. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Opini gue mengenai Ninja Kamui, ya gue ngerti lah bikinnya susah, nggak gampang gitu. Semoga para staff dan lain-lain bisa tetap semangat dan berjuang ya. Sekali lagi, gue tetap apresiasi loh apa yang mereka udah lakuin di episode awal-awal. Tapi yang kesini kayak kesian. Bisa juga staffnya juga korban keputusan higher ups yang mungkin keliru atau terjepit juga gitu sama kondisi yang nggak bisa diceritakan. So many cases, so many skenario yang mungkin kita nggak tahu di belakang. Good luck buat timnya. Terima kasih sudah memberikan beberapa episode terbaiknya. Tapi ya untuk kita semua, stay clean and sound.